Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, jawabannya kok lesu gitu? Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. Masih pagi harus semangat. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safila Nadia Saharani. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelumnya akan Ibu absen dulu ya. Anggita, Delisa, Adinda Dwi, ada Bu Diana, Fauzia, ada Bu ya, Anggita, Delisa, Adinda Dwi, Diana, Fauzia, Anggita. Ini hanya satu orang ya yang tidak hadir, lainnya hadir semua. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi mengenai tumbukan. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, dari video tersebut, nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab. Kita tonton dulu videonya. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu ingin bertanya, adakah kaitan dari video tersebut dengan materi yang akan kita pelajari? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Dinda. Silahkan, Dinda. Menurut saya, nah itu termasuk peristiwa tumbukan. Jawabannya lumayan bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan Dinda? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, Fauzia, silahkan. Menurut saya juga itu peristiwa tumbukan, Bu. Sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Bagus sekali pendapatnya. Nah, dari dua pendapat tadi, sudah bagus-bagus dan sudah menjawab kalau memang video tadi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Ibu. Jadi mengembangkan dari video yang kita tonton tadi, dapatkah kedua mobil tersebut saling terpental setelah terjadi tumbukan? Dan dapatkah hanya salah satu saja yang terpental setelah terjadi tumbukan? Ada yang ingin menjawab? Selain Dinda dan Fauzia ya. Kok diam semua? Ayo yang lain. Saya, Bu. Oke, Dinda lagi ya, silakan. Dinda mau menjawab. Menurut saya, kedua mobil itu bisa terpental kedua-duanya, tetapi tidak bisa terpental hanya satu saja. Jadi harus dua-duanya yang terpental. Baik. Bagus sekali pendapat dari Dinda. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang lain yang tidak setuju dengan
pernyataan yang Dinda sampaikan? Saya izin menjawab, boleh, Bu? Ya, Lisa, silahkan. Menurut saya, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, itu bisa terpental kedua-duanya. Kemudian, untuk pertanyaan yang nomor 2, itu bisa salah satu mobil saja yang terpental apabila satu mobilnya itu masanya besar sekali dan kecepatannya juga sangat cepat. Gitu, Bu. Terima kasih. Wah, itu tadi 2 pendapat dari teman-teman yang sudah sangat bagus sekali. Jadi, 2 mobil tersebut bisa saja saling terpental kedua-duanya setelah terjadi tumbukan, setelah terjadi tabrakan. Bisa terpental dua-duanya atau hanya salah satu saja yang terpental. Misalkan, salah satu mobilnya itu masanya besar sekali, seperti mobil tronton atau mobil truk yang besar. Kemudian salah satu mobilnya mobil sedan yang kecil. Nah, keduanya ini melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, kemudian bertabrakan. Nah, mobil trontonnya ini mendorong mobil sedan sehingga mobil sedan ini terpental jauh, sedangkan mobil trontonnya tidak terpental ke belakang, tetapi tetap melaju ke depan. Nah, seperti itu ya jawabannya. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita lakukan kegiatan praktikum dulu sebelum Ibu menjelaskan materi. Nah, kalian melakukan kegiatan praktikum dulu dengan menggunakan virtual lab atau PET. Nah, nanti Ibu akan share dulu lembar kerjanya. Di lembar kerja itu nanti ada link yang bisa kalian gunakan untuk mengakses virtual lab tersebut. Berikut adalah lembar kerjanya. Oh ya, sebelumnya Ibu akan membagi dulu teman-teman menjadi beberapa kelompok. Karena di kelas ini ada 25 orang, maka Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing anggota kelompoknya ada 5 orang. Pembagian kelompoknya urut absen saja ya, untuk lebih efisiennya. Jadi absen 1 sampai 5, absen 6 sampai 10, dan seterusnya. Kegiatan praktikumnya 45 menit. Nanti setelah 45 menit, laporannya silakan dikumpulkan. Ibu rasa cukup ya 20 menit untuk mengambil data dan sisa waktunya untuk menganalisis data. Analisis datanya menurut Ibu juga sudah tertera jelas di lembar kerja. Ada instruksi-instruksi yang dapat kalian ikuti untuk melakukan kegiatan analisis, dan di lembar kerja itu juga ada langkah-langkah sebagai panduan kalian dalam mengakses virtual lab dan juga mengambil datanya. Oke, silakan melakukan kegiatan praktikum dan juga membuat laporannya selama 45 menit.
Ya, itu yang makanya. Bisa kok kan? Ada dua. Ya, yang dua. No. Ada dua kan? Tuh kan. Caranya dari mana? Yang pertama, kita mana dulu, Kak? Jadi setelah kegiatan praktikum nanti akan dilakukan presentasi. Hanya satu kelompok saja yang akan presentasi dan akan Ibu pilih secara acak. Ini dari kelompok 4. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4, izin mempresentasikan hasil diskusi yang telah dicapai oleh kelompok kami. Jadi dari hasil kami tadi berdasarkan itu hasilnya ini berapa? Ya. Hasil kami tadi berdasarkan itu hasilnya ini berapa? Ya. Kemudian ada hasil analisisnya sesuai dengan jadi didapatkan kesimpulan bahwa momentum sebelum dibuka sama dengan momentum setelah. Untuk hasil analisisnya sesuai dengan dasar teori, jadi sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah, atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Dinda yang sudah mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Pembahasannya sudah cukup bagus sekali dan sudah memuat sesuai dengan lembar kerja. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah terjawab. Biar kita lebih paham lagi mengenai apa itu tumbukan, kita langsung masuk ke materinya ya, akan Ibu jelaskan. Sebelum masuk ke materi tumbukan, minggu kemarin kan sudah mempelajari ya hukum kekekalan momentum yang sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah, atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Berdasarkan hukum kekekalan momentum inilah nanti kita akan mempelajari mengenai tumbukan. Seperti video yang saya tampilkan pada awal pembelajaran tadi, tentang tubrukan dua mobil. Tumbukan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, di mana koefisien restitusinya sama dengan 1. Kemudian tumbukan lenting sebagian, di mana koefisien restitusinya dalam rentang 0 kurang dari E kurang dari 1. Dan yang terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana koefisien restitusinya sama dengan 0. Kita masuk ke materi tumbukan lenting sempurna. Jadi tumbukan lenting sempurna itu terjadi karena selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik, di mana total massa dan kecepatan kedua benda sama sebelum dan sesudah tumbukan. Untuk persamaannya, sama seperti persamaan pada hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Karena koefisien restitusinya E sama dengan 1, maka bisa dituliskan lagi V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, tumbukan lenting sempurna ini pada kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak ada. Tapi yang mendekati tumbukan lenting sempurna itu, misalnya saat kita bermain biliar, nah tumbukan antar dua bola biliar itu mendekati tumbukan lenting sempurna. Kita next membahas mengenai tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, tetap berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Hal ini disebabkan oleh energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Atau dengan kata lain, ada energi yang hilang saat terjadi tumbukan. Nah, seperti contohnya pada gambar di samping, saat kita menjatuhkan bola tenis dari ketinggian tertentu, bola tersebut akan memantul setelah bola mencapai lantai.
Tapi ketinggian pemantulannya tidak bisa setinggi saat kita menjatuhkan bola tersebut pada awal tadi. Nah, pemantulan ini akan terus sampai bola tersebut diam. Tapi pemantulannya akan semakin lama semakin pendek karena hal ini disebabkan ada energi yang hilang saat terjadi tumbukan antara bola dengan pantai. Untuk persamaannya sama seperti persamaan pada hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Tapi yang tidak sama adalah koefisien restitusi. Dengan tentang koefisien restitusinya 0 kurang dari E kurang dari 1. Untuk E sendiri atau koefisien restitusi sendiri sama dengan minus V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Atau karena ini ada unsur ketinggian, seperti saat kita menjatuhkan bola tadi, maka koefisien restitusi atau E bisa dituliskan E sama dengan akar H2 per H1. Tumbukan yang terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan benda-benda setelah tumbukan sama besar atau benda yang bertumbukan itu saling melekat. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Untuk persamaannya, M1V1 plus M2V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. Hal ini disebabkan karena saat terjadi tumbukan, setelah terjadi tumbukan, kedua benda itu akan bergerak bersamaan, saling melekat. Jadi V atau kecepatannya otomatis akan sama kedua benda tersebut. Makanya ditulis hanya V-nya hanya satu, V aksen saja. Kemudian menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dapat dituliskan setengah M1 plus M2 dikali V aksen kuadrat sama dengan M1 plus M2 kali GH, di mana V aksen sama dengan akar 2GH. Dan koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Oh iya, dari tadi membahas tentang koefisien restitusi, tapi Ibu masih belum menjelaskan apa itu koefisien restitusi. Jadi, koefisien restitusi adalah perbandingan negatif antara selisih kecepatan benda setelah tumbukan dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Koefisien restitusi ini bisa disebut juga faktor kepegasan. Untuk tumbukan lenting sempurna, besar koefisien restitusinya E sama dengan 1. Untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya 0 kurang dari E kurang dari 1. Dan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya sama dengan 0. Lambang koefisien restitusi sendiri adalah E, dan secara umum, nilai koefisien restitusi dinyatakan dengan persamaan E sama dengan minus V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Dan harga koefisien restitusi secara umum itu adalah 0 kurang dari sama dengan E, kurang dari sama dengan 1. Untuk lebih memperjelas lagi materi yang Ibu sampaikan, kita akan mengerjakan 2 contoh soal. Yang pertama, 2 bola biliar saling mendekati. Kemudian bola memiliki massa identik dan mengalami tumbukan lenting sempurna. Jika kecepatan awal bola masing-masing 30 cm per sekon dan 20 cm per sekon, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Untuk pembahasannya, karena tadi tumbukannya yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, maka koefisien restitusinya sama dengan 1. Menggunakan hukum kekekalan momentum, sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah, dan koefisien restitusi sama dengan 1, didapatkan persamaan yang pertama, yaitu V2 aksen sama dengan 50 plus V1 aksen.
Kemudian menggunakan hukum kekekalan momentum MV1 plus MV2 sama dengan MV1 aksen plus MV2 aksen. Di sini karena masanya sama untuk kedua bola, maka M-nya bisa ditulis M saja. Tidak usah ditulis M1, M2 itu tidak perlu karena masanya sama. Karena kedua massa bendanya sama, nanti bisa dihilangkan atau bisa dicoret-coret, sehingga didapatkan nanti persamaan yang kedua, yaitu 10 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Kita substitusi dengan V2 aksen sama dengan 50 plus V1 aksen, persamaan pertama tadi, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Kita substitusi ke persamaan yang kedua, didapatkan V1 aksennya sama dengan minus 20 cm per sekon. Dan dari V1 aksen tadi, yaitu 20 cm per sekon, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Yang V2 aksen sama dengan 50 plus V1 aksen, kemudian didapatkan kecepatan V2 aksen sama dengan 30 cm per sekon. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah tumbukan, bola 1 bergerak ke kiri dengan kecepatan 20 cm per sekon, dan bola 2 bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 cm per sekon. Kita ke contoh soal yang kedua. Mula-mula bola dilepaskan dari posisi 1 dan mulai memantul. Apabila diketahui G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka tentukan tinggi H. Jadi terlihat pada gambar, H yang pertama ada 100 cm, kemudian H kedua 80 cm, ada H3-nya yang akan dicari, yaitu H saja. Untuk pembahasannya, menggunakan rumus koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian tadi, yaitu E sama dengan akar H2 per H1. H2 per H1 ini bisa diganti ya. Ini H2 per H1 itu artinya H2 itu H akhir per H1 atau H sebelum. Jadi akar 80 per 100 sama dengan akar H per 80. Kita hitung, kemudian didapatkan H sama dengan 6.400 per 100 atau sama dengan 64 cm. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada dua kesimpulan yang kita bisa tarik. Yang pertama, hubungan antara hukum kekekalan momentum dengan tumbukan. Baik itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan juga tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi untuk kesimpulannya, ada hubungan antara hukum kekekalan momentum dengan tumbukan. Karena pada setiap tumbukan, setiap peristiwa tumbukan itu pasti selalu berhubungan dengan hukum kekekalan momentum. Kemudian untuk yang kedua, menentukan arah dan kecepatan. Jadi arah dan kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan. Pada tumbukan lenting sempurna, untuk arah dan kecepatan benda dapat dihitung menggunakan hukum kekekalan momentum. Pada arah kecepatan benda, sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu nanti akan berlawanan arah. Berdasarkan contoh soal dan materi yang sudah Ibu paparkan barusan, sekarang ini kita akan mengadakan post-test. Silakan untuk anak-anak untuk mengeluarkan satu lembar kertas saja. Nah, kalau sudah, di sini akan Ibu tayangkan ada 4 soal pilihan ganda dan ada 3 soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, nanti bisa dituliskan hanya A, B, C, atau D-nya saja. Setiap poin-poin misal diketahui, ditanya, dan dijawab itu ada poin-poin tersendiri. Misalkan kalian hanya bisa menjawab yang diketahui dan ditanya saja, itu nanti juga akan mendapatkan poin. Berikut akan Ibu tampilkan, ini soal nomor 1 dan 2. Kemudian ini ada soal nomor 3 dan 4. Nah, yang ini ada soal uraian nomor 1, 2, dan 3. Ibu
kasih waktu 45 menit, silakan dikerjakan. Tidak boleh mencontek kepada temannya ya, harus dikerjakan secara jujur dan mandiri. Oke, sudah 45 menit, silakan dikumpulkan, nanti akan Ibu koreksi. Untuk soal uraian, nanti silakan dituliskan dengan cara pengerjaannya. Ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Baik, karena jamnya sudah akan berakhir, Ibu akan mengadakan evaluasi kecil saja sebentar dengan kalian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Dan lumayan paham juga sama materinya. Iya, Bu, saya juga lumayan paham dan pelajarannya juga menyenangkan. Iya, Bu, pelajarannya menyenangkan. Insya Allah paham, Bu, sama pelajarannya. Jadi karena waktunya sudah habis untuk pembelajaran hari ini, maka Ibu akhiri sampai sini dulu. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.